Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Wahyuni Amila dengan NIM 185004. Kemudian yang kedua ada Sulistiawati dengan NIM 185020. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss dan juga metode Gauss-Jordan. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan juga keselamatan. Untuk materi yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, pada metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dengan menggunakan OBE. Sedemikian hingga matriksnya memiliki bentuk eselon baris. Selanjutnya, matriks tersebut diubah ke dalam bentuk sistem persamaan linier dan kemudian dilakukan substitusi. Kita lanjut pada contoh soal. Nah, di contoh soal tersebut, selesaikan contoh soal berikut ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, di sini ada 3 persamaan linier, yaitu untuk persamaan yang pertama, 2x ditambah y tambah 4z sama dengan 16, 3x ditambah 2y tambah z sama dengan 10, dan untuk persamaan yang ketiga yaitu x ditambah 3y tambah 3z sama dengan 16. Nah, untuk penyelesaiannya pada tahap pertama yaitu mengubah persamaan linier 3 variabel menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi. Nah, tadi kan masih dalam bentuk persamaan linier. Selanjutnya, pada tahap pertama yaitu kita ubah persamaan linier 3 persamaan linier tersebut menjadi sebuah matriks, yaitu pada baris matriks yang pertama 2, 1, 4, 16, dan pada baris kedua yaitu 3, 2, 1, 10, dan pada baris ketiga yaitu 1, 3, 3, 16. Nah, untuk tahap kedua yaitu elemen baris kedua kolom pertama diubah menjadi bernilai 0 dan elemen baris ketiga kolom pertama pada matriks diubah menjadi bernilai 0 juga. Nah, caranya sama seperti eliminasi Gauss pada aljabar linier semester kemarin atau semester lalu lah ya. Nah, caranya yaitu kita lihat pada matriks tersebut baris kedua kolom pertama kan ada lingkaran warna merah itu. Nah, 3 nanti itu diubah menjadi bernilai 0 dengan cara dikalikan 2 dikurangi 3 kali baris pertama, maka hasilnya nanti menjadi 0, 1, negatif 10, negatif 28. Dan pada baris ketiga kolom pertama yang ada lingkaran warna merah tersebut mengubah menjadi bernilai 0 dengan cara 2 dikali baris ketiga dikurangi baris pertama yang nantinya akan menghasilkan 0, 5, 2, dan 16. Pada tahap ketiga, elemen baris ketiga kolom kedua diubah menjadi bernilai 0 juga agar bisa membentuk sebuah eselon baris. Nah, pada baris ketiga itu ada lingkaran merah kan di situ yang nilainya 5. Nah, nilai yang 5 itu kita ubah menjadi bernilai 0 dengan cara baris ketiga dikurangi 5 dikali baris kedua. Nah, yang nanti hasilnya menjadi 0, 0, 52, 156. Maka matriks eselon baris diubah kembali menjadi sistem persamaan linier. Kan tadi bentuknya sudah menjadi eselon baris. Maka selanjutnya kita ubah kembali menjadi sistem persamaan linier untuk bisa mendapatkan atau mengetahui nilai X, nilai Y, dan nilai Z pada sistem persamaan linier. Yang tadi 2x ditambah 4z sama dengan 16, y dikurangi 10z sama dengan negatif 28, dan 52z sama dengan 156. Nah, persamaan linier tersebut ini kita mendapatkan dari hasil akhir pada matriks yang sudah berbentuk menjadi eselon baris. Pada tahap terakhir, kemudian lakukan substitusi untuk mengetahui nilai X, Y, dan Z dengan cara 52Z sama dengan 156, Z sama dengan 156 dibagi 52 sama dengan 3, dan substitusi
substitusi yang kedua, yaitu mencari nilai Y dengan cara memasukkan nilai Z yang sudah kita ketahui tadi. Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 28. Y dikurangi 10 kali 3. Nah, Z-nya tadi kan sudah diketahui bahwa nilainya 3. Maka kita masukkan 3 tadi ke Z sama dengan negatif 28. Jadi, Y dikurangi 30 sama dengan negatif 28. Y sama dengan negatif 28 ditambah 30. Y sama dengan 2. Dan untuk substitusi yang terakhir, yaitu 2X ditambah Y tambah 4Z sama dengan 16. 2X ditambah 2 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 16. 2X ditambah 2 tambah 12 sama dengan 16. 2X ditambah 14 sama dengan 16. 2X ditambah sama dengan 16 dikurangi 14. 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Nah, jadi kita dari substitusi ini kita bisa mengetahui bahwa nilai Z yaitu 3, nilai Y sama dengan 2, dan nilai X yaitu sama dengan 1. Untuk materi yang kedua yaitu metode Gauss-Jordan yang akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni Amila. Baik, kita akan lanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan itu merupakan perkembangan dari metode eliminasi Gauss yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Sulistiawati. Nah, di mana matriks sebelah kiri, argumented matriks yang diperbesar, itu diubah menjadi matriks diagonal. Metode ini selain menyelesaikan sistem persamaan linier, juga bisa digunakan untuk menghitung matriks inverse. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengubah persamaan linier ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, mengubah baris pertama pada kolom pertama menjadi bernilai 1. Jadi elemen A11 itu diubah dulu menjadi 1. Kemudian, mengubah baris kedua dan ketiga pada kolom pertama itu menjadi 0. Mohon maaf, itu masih kurang. Jadi untuk langkah ketiga yaitu mengubah baris kedua dan ketiga pada kolom pertama menjadi bernilai 0. Selanjutnya, yang keempat, mengubah baris kedua, kolom kedua menjadi bernilai 1. Yang kelima, mengenolkan baris ketiga pada kolom kedua. Selanjutnya, mengubah baris ketiga, kolom ketiga menjadi bernilai 1. Nah, mengenolkan baris pertama pada kolom kedua, kemudian mengenolkan baris pertama pada kolom ketiga, dilanjutkan dengan mengenolkan baris kedua pada kolom ketiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai dari variabel-variabel persamaan linier di bawah ini. Diketahui X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian yang kedua, persamaan kedua 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Kemudian yang persamaan ketiga 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Baik teman-teman, masih ingat kan tahap pertama tadi, yaitu mengubah persamaan linier menjadi sebuah matriks. Nah, di situ sudah diubah menjadi matriks, jadi matriks 1 1 2 9 2 4 negatif 3 1 3 6 negatif 5 0. Kemudian tahap yang kedua, elemen B21 diubah menjadi 0. Nah, langkah yang kedua tadi itu kan menyebutkan bahwa elemen A11, elemen baris pertama, kolom pertama harus bernilai 1. Nah, berhubung di situ sudah diketahui nilainya 1, jadi langsung menuju langkah kedua, mengubah elemen B21 menjadi 0. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama menjadi 0. Nah, di situ bisa dinolkan B2 dikurangi 2 dikali B1. 2 kali B1 nya kan 1, berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, elemen baris ketiga kolom pertama dinolkan juga dengan baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, hasilnya 0. Kemudian dilanjutkan untuk baris kedua, kolom kedua yang bernilai 2 diubah menjadi nilai 1.
dengan mengalihkan setengah dari baris kedua. Kemudian tahap kelima ada elemen baris ketiga kolom kedua yang bernilai 3 itu kita nolkan dengan baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Jadi baris ketiga 3 dikurangi 3 dikali baris pertama 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian tahap yang keenam ada elemen baris ketiga kolom ketiga diubah menjadi bernilai 1. Di situ diketahui negatif 0,5. Nah, dijadikan 1 berarti dikalikan dengan negatif 2. Jadi negatif 0,5 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya 1. Kemudian dilanjutkan lagi untuk tahap yang ketujuh, yaitu ada elemen baris pertama kolom kedua diubah bernilai 0 dan elemen baris pertama kolom 3 menjadi baris ke 0 juga. Baris pertama kolom kedua kan bernilainya 1 dijadikan 0, jadi dikurangi dengan baris kedua 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dilanjutkan untuk yang baris pertama kolom ketiga yang nilainya 5,5 itu dijadikan 0. Gimana caranya? Dengan mengalihkan baris ketiga 5,5 dikalikan dengan baris ketiga kemudian dikurangi baris pertama, yaitu baris pertamanya 5,5 dikurangi 5,5 dikalikan dengan baris ketiga atau 1. Jadi 5,5 dikurangi 5,5 sama dengan 0. Selanjutnya elemen baris pertama kolom ketiga diubah menjadi 0. Mohon maaf itu dirubah ya, itu salah. Itu tahap ke-8-nya elemen baris kedua kolom ketiga negatif 3,5 dijadikan dengan 0. Jadi baris kedua itu ditambahkan dengan 3,5 dikali baris ketiga. Negatif 3,5 dikalikan 3,5 dikali 1 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh nilai X itu sama dengan 1, kemudian nilai Y-nya sama dengan 2, dan nilai Z-nya sama dengan 3. Hasilnya sudah nampak yang elemen kolom ke-4. Baik, penjelasan kami sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.